Tak mudah menjaga jarak bagi warga yang diminta untuk tetap di rumah, namun ruang gerak dalam huniannya teramat sempit. Area permukiman padat pada masa pandemi COVID-19 bukan hanya berisiko menjadi tempat penyebaran virus. Ruang gerak yang sempit juga menimbulkan kesulitan menjaga jarak dan menimbulkan kesesakan yang memicu kekerasan di rumah dan lingkungan tempat tinggal. Ketentuan mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengharuskan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah dan membatasi kegiatan di luar rumah. Masyarakat diimbau untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Namun ini jadi persoalan bila hunian yang ditempati luasnya terbatas. Bahkan di kawasan perkotaan padat penduduk, hunian yang sempit masih harus dibagi dengan keluarga lain. DKI Jakarta tercatat memiliki persentase rumah tangga tertinggi, yaitu 37,6% yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita di bawah 10 meter persegi. Hal ini menunjukkan masih ada warga Jakarta yang memiliki ruang gerak sempit. Bisa jadi hanya memiliki ruang gerak per orang 3 meter persegi. Menurut standar American Public Health Association, ukuran luas lantai ideal per orang minimal 10 meter persegi. Ini berarti luas lantai yang dihuni oleh satu rumah tangga misalnya terdiri atas 5 anggota rumah tangga minimal 50 meter persegi. Catatan Badan Pusat Statistik masih ada 18,8% rumah tangga di perkotaan yang memiliki ruang gerak per orang kurang dari 10 meter persegi. Ruang gerak dalam hunian menjadi penting saat pembatasan sosial. Ruang privat hunian saat PSBB menjadi ruang produktif untuk bekerja bagi orang tua dan belajar untuk anak-anak. Masalah menjaga jarak tak hanya berlaku di hunian padat penduduk rumah tapak saja. Di Jakarta, hunian vertikal seperti rumah susun juga punya persoalan sendiri. Dari penelitian Nurul Ilmi tahun 2016 yang berjudul Kesesakan, Iritabilitas, Agresivitas, dan Kesejahteraan Subjektif Keluarga yang tinggal di Rusun Jatinegara Barat, satu unit berukuran 30 meter persegi. Ada yang dihuni 13 orang. Artinya tiap orang hanya punya ruang gerak sekitar 2,5 meter persegi. Itu baru satu unit. Dalam satu tower yang terdiri atas 16 lantai, penghuninya bisa mencapai ribuan orang. Ruang gerak yang sangat terbatas itu dalam penelitian ilmi membuat kesesakan hunian di rumah susun paling tinggi dibandingkan dengan rumah di hunian padat landed area ataupun kompleks perumahan. Bagaimana di apartemen? Rata-rata unit apartemen studio berukuran 20 hingga 35 meter persegi, dihuni 1 sampai 2 orang. Namun jika harus tinggal selama 24 jam di ruangan sempit tanpa melihat pemandangan luar, menimbulkan masalah tersendiri. Merujuk pada artikel City Lab di Washington DC, Amerika Serikat, balkon menjadi satu-satunya titik di apartemen yang dapat membuat penghuninya keluar dari stres akibat berlama-lama hidup dalam ruangan. Balkon menjadi ruang publik dalam apartemen untuk lepas sesaat dari kesesakan dalam apartemen. Ruang gerak yang terbatas bisa memicu stres dan mempengaruhi kesehatan mental tiap anggota keluarga. Bentuk aktivitas sosial negatif yang dapat diakibatkan oleh suasana padat dan sesak adalah penyakit fisik dan psikis, kejahatan dan kenakalan remaja, agresivitas, serta menurunnya prestasi kerja dan suasana hati yang cenderung murung. Di masa PSBB muncul tawuran remaja di banyak tempat. Di antaranya di kawasan Kota Bambu, Jakarta Barat, di Manggarai, Jakarta Selatan, dan Ciputat, Tangerang Selatan. Tercatat juga tawuran di kota besar lain seperti Makassar dan Padang. Kesesakan dan kepadatan juga memunculkan tekanan pada anak. Seperti remaja, anak juga membutuhkan ruang terbuka, lapangan untuk bermain dan berkumpul bersama teman-teman, taman, dan ruang publik lainnya. Apalagi kecemasan orang tua akan pandemi COVID-19 juga bisa menular pada anak. Sebelum pandemi, anak-anak di hunian padat biasa bermain di sepanjang jalan permukiman yang sempit, pinggir sungai, atau selasar rumah susun. PSBB memunculkan isu kekerasan dalam rumah tangga.
COVID-19 menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi hanyalah pemicu. Beban domestik yang berlapis selama pembatasan sosial ditambah relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan dan tekanan ekonomi selama pandemi menyebabkan kekerasan terhadap perempuan berpotensi kian besar. Catatan Komnas Perempuan dan Anak selama periode work from home 16 Maret sampai 21 April 2020 menerima pengaduan 37 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di lapangan bisa saja jumlahnya lebih besar karena selama pembatasan sosial masyarakat kesulitan untuk melapor langsung. Sebelum COVID sudah ada bibit-bibit kekerasan sehingga saat semua anggota berkumpul di rumah dalam waktu yang lama selama PSBB potensi terjadinya kekerasan semakin besar. Mayoritas pelaku kekerasan menurut Komnas Perempuan dan Anak adalah suami yang justru menggunakan isu pembatasan sosial sebagai metode untuk mengasingkan perempuan dari keluarganya. Sementara Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) mencatat ada 59 kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pornografi daring sejak 16 hingga 30 Maret. Dari 59 kasus ini, 17 diantaranya merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Data yang diperoleh oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak per 2 Maret sampai 25 April 2020 lebih besar lagi. Tercatat 275 kasus kekerasan yang dialami perempuan dewasa dan 368 kasus kekerasan yang dialami anak. Meningkatnya kekerasan domestik selama pandemi COVID-19 tak hanya terjadi di Indonesia. Melalui akun Twitternya, Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan kecemasan akan meningkatnya KDRT karena banyak perempuan terperangkap di rumah bersama pasangannya. Guterres mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk memastikan keamanan perempuan selama pandemi. Merujuk data UN Women, banyak negara melaporkan peningkatan kasus KDRT. Seperti di Prancis misalnya, yang melaporkan peningkatan 30% kekerasan domestik sejak lockdown diberlakukan 17 Maret lalu. Panggilan darurat KDRT di Argentina meningkat 25% sejak lockdown diberlakukan pada 20 Maret. Begitupun catatan di Tiongkok dan Amerika. Jumlah kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat selama pandemi karena kekhawatiran akan keamanan, kesehatan, dan ekonomi meningkatkan tensi dan ketegangan akibat kondisi kehidupan yang sempit dan terbatas. Laporan UN Women yang dirilis April 2020, 243 juta perempuan berusia 15 sampai 49 tahun menjadi objek kekerasan seksual dan fisik.